Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di PM3, Masya Allah setelah 1 bulan Ramadan yang insya Allah sukses buat jamaah PM3, untuk PM3, untuk ustadznya yang datang, untuk organisasi yang membantu tentunya, dan yayasan Rumah Tajwid yang menyediakan ustadz ke Munchen. Dan tentu salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dari golongan-golongannya yang diberikan syafaat oleh beliau, termasuk dari jamaah beliau insya Allah. Lalu tentu sejujurnya saya diminta memperkenalkan Ustadz Hartanto nih sebenarnya. Tapi saya pikir kayaknya agak-agak kurang logis juga, kayaknya kita semua udah pada kenal sama Ustadz Hartanto, siapa lagi gitu ya maksudnya gitu. Ustadz Hartanto sendiri lama mengemban, menariknya, saya ini aja lah, kalau misalnya kenal lah semua insya Allah gitu. Tapi yang menariknya aja lah gitu. Jadi saya tolong dikoreksi Ustadz ya, kalau saya salah ya gitu. Menariknya Ustadz Hartanto itu sebenarnya ke Yaman bukan khusus membaca Al-Qur'an ininya, kuliahnya betul, studinya gitu. Studinya itu kalau nggak salah ekonomi syariah ya, betul ya? Pokoknya ada syariahnya. Syariah dan bahasa. Syariah dan bahasa, betul. Syariah dan bahasa gitu. Tapi Masya Allah setelah itu Ustadz dan terus sampai ke Rasulullah SAW dengan dari Imam Hashim dengan Hafs ya ininya perawinya dari muridnya Hafs dari Imam Hashim gitu. Nah itu yang paling yang menariknya menurut saya gitu. Dan Ustadz Hartanto sendiri sudah berkecimpung di dunia Al-Qur'an, membuat mungkin dan juga ada Mutkin Junior juga buat anak-anak, itu udah lama gitu, udah dari berapa ya, kayaknya Rumah Tajwid itu minimal saya sendiri aja udah terdaftar 2015 terdaftar. Itu kalau nggak salah yang luar negeri 2012 Ustaz ya mulainya, 2011 betul, 2011 gitu mulainya, itu luar negeri. Di dalam negeri sudah jauh lebih lama ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Dan Ustaz sebelumnya juga di Solo juga sebagai direktur Al-Mahir. lembaga betul. Yang menariknya juga Mas Isnani sempat belajar di sana ya Mas ya? Jogja. Oh bukan ya? Waktu pas di Solo itu enggak ya? Di Jogja. Ya sempat ya, Masya Allah. Betul. Jadi sebelum Rumah Tajwid, Masya Allah. Gitu. Oke, untuk memulai seperti biasa kita minta ada yang baca Al-Quran. Oh ya, langsung ini silakan. Maaf ya, ini KKN nih semuanya diambil alih. Mau baca apa? Baca mau apa lagi? Ya udah. Yang mana? Nah, ya. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla halafin mahim hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da zalika zanim an kana zamali wa banin zatutla alaihi ayatuna qala satirul awalin sanasimuhu ala khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamuna yasrimunha musbihin wala yastasnun fatafa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لهم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bagi yang mendengarkan, yang membaca mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan berkah, masyaallah. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat dan ini Ustadz karena panjang lebar semuanya pengen dengar Ustadz bukan dengar saya kayaknya saya pikir ya. Jadi temanya ini menarik banget nih bagaimana mengikat hati setelah ini ya setelah Ramadan ini kepada Al-Qur'an gitu supaya kita lebih dekat kepada Al-Qur'an. Silakan Ustadz, waktu dan tempat silakan. Baik. Tafadhol. 40 menit lah. 4 menit terus tanya jawab 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini dapat berjumpa kembali di pertemuan yang semoga Allah berkahi ini, di tempat yang berkah ini juga. Berbeda dengan tahun yang lalu ya. Alhamdulillah kita sudah berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Allah izinkan tentu tidak akan bertemu meskipun kita sudah merencanakan dengan rapi, tapi semuanya bisa terselenggara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak mampu untuk melaksanakan sesuatu kecuali memang Allah menghendakinya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kau katakan bahwa esok pasti aku akan bisa melakukan sesuatu kecuali kau katakan insya Allah. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah catat pertemuan kita ini sebagai amal salih yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pahalanya mengalir hingga memudahkan jalan kita ke surga dan Allah kumpulkan kita di surga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita ketika kita bisa berinteraksi bersama Al-Qur'an.
Ini boleh dibilang setelah kita mendapatkan hidayah, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Al-Quran. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan pujian terhadap Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah Al-Kahfi yang biasa kita baca itu dimulai dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan untuk hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alkitab. Ala abdihi Alkitab. Uniknya abd, hamba, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan abdihi tanpa menyebutkan siapa dia, itu dalam konteks Al-Quran pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebutkan namanya berarti tidak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur abdana Dawud misalnya. Ingatlah atau kenanglah atau perdalamlah hamba kami yang bernama Dawud misalnya. Jadi kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak disebutkan namanya tapi disebutkan abdihi atau abdina, menunjukkan bahwa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebutkan hambaku, hambanya, hamba kami, dalam konteks Al-Quran nggak disebutkan namanya, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya ini yaitu Alkitab, Al-Quran. Seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa ini Al-Quran nikmat yang sangat luar biasa besar. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran. Di antara nama Al-Quran adalah Alkitab, menunjukkan bahwa Al-Quran ini tertulis dalam sebuah buku. Sejak sebelum dibukukan ini Al-Quran sudah disebut sebagai Alkitab. Jauh-jauh hari sebelum ada kitabnya, ada bukunya, Al-Quran telah disebut sebagai Alkitab. Jadi dari ayat tadi hendaknya mengingatkan kita betapa besar nikmat Al-Quran. Kita sudah simak tadi bacaan dinda kita semuanya yang masih kecil. Saya yakin nggak tahu bahasa Arab deh. Nggak tahu bahasa Arab kan? Nggak tahu bahasa Arab. Udah kecil, artinya belum usia balik, nalar juga belum sempurna seperti orang dewasa, nggak ngerti bahasa Arab, tapi dia bisa baca Quran. Itu hal yang luar biasa juga. Menakjubkan kan? Ajib. Iya. Ajib kan bahasa Arab ya, bukan bahasa kita. Bahasa kita sering nyimpang soalnya. Kalau dibilang ajib kayaknya ajib, ajaban, ajib itu bahasa Arab, menakjubkan kan? Iya. Menakjubkan. Dan ini merupakan satu tanda bahwa Allah telah beri kemudahan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk dibaca, untuk dikaji, untuk didalami, untuk difahami, untuk diamalkan. Fahal min muddakir, adakah yang bisa mengambil pelajaran? Itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Qamar beberapa kali, menunjukkan, menegaskan bahwa Al-Quran ini benar-benar Allah mudahkan untuk kita baca. Kebayang nggak? Ini firman Allah. Kita manusia, tapi bisa membacanya, bisa melafalkannya dengan bahasa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu. Ya kan? Allah nyatakan kan bahwa Allah turunkan Al-Quran itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Jelas, bahasa Arab itu paling gampang, jelas banget. Kita belajar huruf-hurufnya, kita baca begitu, nggak ada nyimpang dari bacaan itu. Maka Allah tegaskan walam di surah Al-Kahf tadi, kembali ke awal surah Al-Kahf, walam yaj'al lahu iwaja.
Allah nggak jadikan nyimpang-nyimpang apapun, nyimpang dari petunjuknya, nyimpang dari ucapannya, nyimpang dari pokoknya segala macam, nggak mungkin nyimpang tuh Al-Quran. Dan membuat kita lurus kan. Jadi bacaan Al-Quran lalu kita bisa ucapkan ini sudah menjadi mukjizat. Di mana umat yang lain tidak membacanya sebagaimana saat diturunkan kitab Samawi terdahulu. Bahkan bukan hanya tidak membaca teks aslinya dalam bahasa ketika diturunkan, mereka juga membaca yang dibaca nggak tahu sejauh mana tingkat orisinalitasnya. Betapa banyak footnote yang jadi ayat di kitab-kitab yang lainnya. Betapa banyak kata-kata, kalimat-kalimat dari manusia, si penulis kitab menjadi dianggap sebagai kitab suci, sebagai ayat suci. Tapi Al-Quran, Allah yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, di surah Al-Hijr itu. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah. Wa inna, yang pertama inna itu penegas, sesungguhnya, kami itu dhamir kata ganti ta'zim, azamah, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata jamak kami dalam bahasa Arab tidak selalu dimaknai jamak. Tetapi dalam konteks ini sebagian ulama mengatakan betul, itu kami, Allah Subhanahu wa taala, artinya bukan dia sendiri yang menjaganya, tetapi Allah memerankan makhluknya dalam hal ini. Memerankan malaikat menjaganya, memerankan para pengajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran menjaga juga. Maka Allah ungkapkan kami, Allah perankan yang lainnya. Wa inna lahu lahafizun, lahu objek tapi maju, itu juga penegas juga, menunjukkan spesialnya Allah Subhanahu wa taala. Wa lahafizun, hafizun, lahafizun, lamnya itu lam penegas juga. Jadi berapa penegasnya? Inna penegas. Nahnu juga dengan kalimat ismiyah namanya, jumlah ismiyah juga penegas juga. Beda dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kalimat yang dimulai dengan kata kerja itu dia fleksibel, dia berubah-ubah. Kemudian lahu setara dengan objek tapi maju, itu menegas juga yang ketiga. Yang keempat berarti. Yang kelimanya lam, la itu menegaskan juga yang kelima. Yang keenamnya hafizun, kata nomina bermakna pekerjaan. Kenapa menggunakan kata nomina tapi memiliki makna pekerjaan? Supaya tidak terikat sama waktu. Kalau kata kerja bentuk lampau, kapan? Lampau. Sekarang enggak lagi. Kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, lampau mencakup enggak? Tidak tercakup. Maka hafizun, Allah menjaganya sejak sebelum turun itu Al-Quran kepada Nabi SAW ketika di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke sama'id dunia, ke langit dunia, terus kemudian turun ke Nabi SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun lebih itu, sampai sekarang, terus, dari sebelum turun, ketika turun, sampai akhir zaman, Allah jaga terus. Hafiz. Maka, jika ada orang yang mencoba mengubah otak-atiknya, mengubah-ubahnya, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Allah jamin. Jadi kita membaca dengan bahasa Arab itu sendiri sudah sangat luar biasa. Di saat orang Arab mungkin mereka kesusahan untuk melafalkannya secara fasih, kita mampu untuk mengucapkan dengan fasih. Sebagaimana mereka ketika belajar juga akan mengucapkan dengan fasih, sebagaimana ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita semuanya membaca Al-Quran dengan bahasa yang asli ini, bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu lebih karena Allah beri kemudahan. Allah jadikan sebagai mukjizat. Unik, gak ngerti tapi kita bisa baca. Tadi yang pertama firman Allah loh, firman Allah tapi kita bisa membaca dengan bahasa, dengan sebagaimana Allah turunkan itu. Itu mukjizat. Hal yang lain juga yang patut kita syukuri bahwa kita itu sebenarnya kita ini sebagai muslim, sebagai orang beriman itu banyak keunikan dan banyak keajaiban berkaitan dengan Al-Quran.
Allah kisahkan ya kisah-kisah masa lampau yang mungkin sudah nggak dicatat oleh sejarah. Boleh jadi juga peninggalan sejarahnya mungkin pada masanya, pada masa turunnya Al-Quran belum tersingkap, belum dapat tempatnya. Tapi Allah ungkapkan itu. Tapi Allah tegaskan bahwa ini Al-Quran benar semata. Nggak ada belok-beloknya. Nggak ada yang salah. Karena kita tanamkan pada diri kita bahwa ini informasi bukan hanya A1. Tapi benar-benar benar. Tidak ada nyimpang sama sekali. Dan Allah akan buktikan bahwa ini benar itu Allah buktikan. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan tunjukkan kepada mereka di segala penjuru jagat raya, fil afaq, di ufuk segala ufuknya itu, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, hingga nyata jelaslah bahwa Al-Quran itu benar adanya. Kita dapat berita masa lalu. Kita dapat kisah masa lalu, kita dapat berita yang akan datang. Coba kita dapat bocoran tentang surga, tentang kiamat, itu kan luar biasa kan? Sementara orang masih meraba-raba, kita ini mau kemana ya hidup ini? Kayaknya cuma sampai dunia saja, nggak tahu apa-apa. Tapi kita kadang nggak merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini kan? Jadi harusnya kita merasa, Masya Allah, luar biasanya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadi tahu bagaimana kehidupan kita setelah meninggal dunia. Baik melalui wahyu Al-Quran atau wahyu hadis Nabi SAW sebagai penjelas Al-Quran. Jadi ini nikmat yang harusnya kita syukuri. Kita harus merasa takut kehilangan Al-Quran. Takut kehilangan untuk tidak berinteraksi bersama Al-Quran. Rindu untuk selalu bersama Al-Quran. Suasana Ramadan kan sebentar buka Quran, sebentar tilawah, sebentar kaji Quran, itu sangat luar biasa kan? Masih jalan kan sekarang setelah Ramadan berlalu seminggu lebih ya? Seminggu apa? Ya seminggu ya. Sepekan berlalu kira-kira masih ada gak? Udah lupa naruh Al-Quran ini. Harusnya kita tetap bangun tuh bagaimana? Ya itu juga saya bilang menunjukkan bahwa hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika Ramadan tiba suffidat asyayatin, setan itu dibelenggu, itu benar adanya. Ramadan itu ringan banget. Ya kan? Tapi pas malam Idul Fitri sudah sholat subuhnya kesiangan. Baca Quran nggak sempat lagi. Dengan berbagai alasan lah gitu. Tapi bulan Ramadan itu nggak ada alasan lagi. Baca, sholat, semuanya ringan. Ya kan? Tarawih yang sunnah full Ramadan. Nah, iya, setan dibelenggu. Buktinya kita merasa ringan. Iya. Tapi kalau itu kan ada orang berbuat dosa, Ustaz, ada orang membunuh, ada orang berbuat kriminal segala macamnya. Saya bilang emang dia setannya. Emang dia setannya ya. Kan minal jinnati wan nas. Setan itu kan dari golongan jin dan manusia. Emang dia setan juga. Jadi kalau setan yang golongan jin sudah dibelenggu dari penjara, terus masih ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kejahatan, kriminal segala macamnya, emang dia itu emang setannya. Iya, dia sendiri setannya. Faktanya kan kita yang internal kita baik itu ringan kan, karena eksternalnya udah dibelenggu kan. Kalau masih berat, ya berarti perlu kita cek. Di ru'yah dan di ruqyah ya. Di ru'yah dilihat hati kita barangkali ada yang perlu diperbaiki. Di ruqyah juga boleh juga dia. Karena ada ru'yah itu ngelihat. Ru'yatul hilal pakai hamzah. Kalau ruqyah itu pakai qaf menjampi. Jadi harus bedakan. Antum ruqyah hilal apa ru'yah hilal? Ruqyah hilal ya silakan untuk ruqyah baca hilalnya. Dibaca-bacain, berarti baca-bacain hilal tuh kalau ruqyatul hilal. Ru'yah al-hilal. Gitu. Tapi kalau antum menjampi orang sakit, kita ru'yah yuk. Ngelihat doang, nggak perlu bacain dia. Cuma ngelihat doang. Ru'yah pakai hamzah itu ngelihat. Ruqyah pakai qaf itu meruqyah. Membaca-bacain, menjampi-jampi dengan bacaan itu ruqyah pakai qaf. Kalau nama perempuan Ruqayyah. Nama orang perempuan Ruqayyah ya, Rugaya dalam bahasa sebagian orang menyebutnya Rugaya.
Jadi kembali ke bahasan kita. Jadi kita harus syukuri bahwa Allah telah memberikan banyak ilmu kepada kita semuanya. Belum lagi hal-hal yang mungkin pada masa Nabi belum tersingkap, tapi sekarang kita bisa singkap selaras dengan Al-Quran. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya Al-Quran itu. Allah tegaskan di surah Ar-Ra'd itu. Walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal, walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibalu, au qutti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta. Kalau ada bacaan yang bisa menggerakkan gunung, bisa membelah bumi, dan bisa membuat orang yang telah mati berbicara, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dahsyatnya bisa menggerakkan bumi, menggerakkan gunung-gunung yang kuat, yang kokoh itu bisa digerakkan oleh Al-Quran. Bumi bisa dibelahnya. Orang mati bisa berbicara. Itulah Al-Quran. Atau di surah Al-Hasyr yang mungkin kita hafal semuanya sebagian ayatnya, walau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gitu ya. Sekiranya Al-Quran diturunkan ke gunung, gimana? Walau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Engkau pasti akan lihat gunung itu khusyuk, tunduk, patuh. Mutasaddian, dia terkeping-keping, terpecah belah. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita itu mungkin saking kerasnya ya, enggak masuk juga itu. Padahal gunung aja tunduk patuh, tapi manusia hatinya hasilnya lembut tapi enggak masuk juga. Nah, sekiranya ada manusia yang enggak nembusnya ayat Quran, pakai apa lagi kira-kira akan lembut? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kan gitu, disindir oleh Allah SWT. Akan dengan kata-kata kalimat apa lagi kalau orang nggak tersentuh dengan Al-Quran? Nah, yang paling dahsyat itu Al-Quran kan? Harusnya Al-Quran gitu. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum itu bisa berubah dari kondisi mereka yang jahat, yang nggak baik pada masa jahiliyah. Terus kemudian ketika masuk Islam berubah drastis, itu apa yang mengubah mereka? Al-Quran. Al-Quran. Yang mereka rindui itu Al-Quran. Jadi ini merupakan karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi dahsyat, Al-Quran sangat dahsyat sekali. Bisa mengubah kehidupan manusia, bisa yang banyak lagi yang lain-lainnya. Dan tentu kita bisa merasakan mukjizat Al-Quran itu ya. Jadi sejak diturunkan Al-Quran itu sudah menjadi mukjizat. Pertama kali turun sudah menjadi mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah bentuk tantangan Allah dan pelemahan terhadap mereka yang mencoba merespon tantangan itu. Jadi Allah menantang. Tidak mungkin ada manusia atau makhluk yang manapun yang bisa membuat ayat-ayat serupa dengan Al-Quran. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada orang yang coba-coba bikin itu, maka dia dijamin akan hina dunia dan akhirat. Di dunia hina, di akhirat apalagi. Contohnya Musailimah lah. Musailimah atau Musailamah, kita mengenalnya mungkin Musailamah yang digelari Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab itu gelarnya dia, karena dia berdusta membuat Al-Quran tandingan itu, maka diberi gelar Al-Kadzdzab. Itu sampai akhirat dia. Pada masanya, ini seorang pujangga besar, diikuti, didengar. Maka ketika dia menyatakan diri sebagai nabi, lalu statementnya itu didukung oleh Rahal atau Rajal yang pernah belajar kepada Nabi SAW, tapi kembali ke Yamamah, tapi kemudian menyatakan bahwa Musailimah itu mendapatkan wahyu sebagaimana Nabi SAW. Murtad semua tuh penduduk Yamamah. Tapi apa akibatnya ketika dia bikin ayat Quran? Ayatnya lucu-lucu. Gitu. Ada ayat tentang ayat surah Al-Fil. Dia bikin surah Al-Fil juga, surah gajah. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, anfuhu tawil, dan seterusnya. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu hidungnya panjang. Value-nya apa?
Nggak ada feeling sama sekali. Orang tahu bahwa ini mah apaan, nggak ada, recehan lah gitu. Jadi nggak menarik juga. Padahal dia tadinya tuh bujangga sangat luar biasa. Kata-katanya diikuti, pokoknya modelnya diikuti lah. Tapi ketika dia memproklamirkan diri sebagai nabi dan dapat wahyu dan bikin Quran tandingan itu dia belajar dari si Rahal atau Rajal. Rahal atau Rajal itu kan belajar kepada Nabi SAW dalam jangka waktu yang lama. Terhitung pada masanya terhitung sebagai sahabat sebenarnya. Tapi karena mati dalam keadaan murtad, ya nggak disebut sebagai sahabat lagi ya. Jadi sahabat itu ketemu Nabi SAW beriman dan tidak pernah murtad. Itu baru disebut sahabat. Kalau pernah murtad, baik lagi. Dia nggak disebut sebagai sahabat lagi, apalagi nggak balik sama sekali sampai matinya. Suatu ketika Nabi bilang kepada 3 orang sahabat atau beberapa sahabat, kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian bertiga ini gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka Jahannam. Kata Nabi SAW. Yang di situ siapa aja? Rahal, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan satu lagi sahabat yang lain yang nggak disebutkan namanya. 3 orang kan? Dari 3 orang ini, ternyata orang yang ketiga wafat dalam keadaan Islam. Tadi Abu Hurairah yang paling khawatir. Abu Hurairah paling khawatir sekiranya dia yang disebut Nabi dalam sabdanya tadi. Nah, ketika yang orang ketiga itu wafat, sahabat wafat dalam keadaan Islam juga, Abu Hurairah lebih khawatir lagi. Tadi peluangnya 30%, sekarang sepertiga, sekarang jadi setengah, 50% kan? Gitu. Sampai akhirnya tersingkaplah sepeninggal Nabi SAW, Nabi wafat, ternyata baliklah si Rahal ke Yamamah. Sampai Yamamah ketemulah dengan teman lamanya, si Musailimah, yang waktu itu sama-sama berangkat ke Madinah sebenarnya. Sama-sama berangkat ke Madinah, terus Musailimah membisikkan kata-kata kepada Nabi, "Wah Muhammad, aku ini sama dengan kamu. Dapat wahyu juga gitu. Kita bagi 2 lah kenabian itu." Jadi dia sejak awal dia udah pengen jadi nabi. Oh, kok masuk nabi pengen jadi nabi? Emangnya apaan kan gitu. Nah, ternyata ketika sepulangnya Rahal atau Rajal ke Yamamah, dia minta ke Rahal, diiming-imingi lah, kalau kamu mau apa aku akan kasih. Kamu mau apa pokoknya dikasih. Tapi dengan syarat satu aja. Kamu ngomong di depan rakyat, di depan penduduk Yamamah, bahwa aku ini nabi. Kita aja kalimatnya. Dikumpulkan semua penduduknya, terus mengatakan ini Musailimah ini nabi juga. Semua orang murtad. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Jadi saya kembali malah ke masalah mukjizat. Jadi Al-Quran itu sejak turunnya pertama kali adalah mukjizat. Sekurang-kurangnya, karena pada masa itu orang Arab itu sedang mencapai titik ke masa keemasan berbahasa, maka yang Allah bidik pertama kali adalah bahasanya dulu. Itu yang menyentuh hati mereka, itu yang membuat mereka terkesima, membuat mereka merasa takjub akan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, semisal tadi yang dibacakan adinda kita, Nun wal qalami wa ma yasturun. Mereka baru dengar nun saja. Surah Nun ini kan termasuk surah-surah yang awal-awal turunnya. Baru dengar nun saja. Nun, nggak ada sajanya. Nun. Nggak ada sajanya. Jadikan nun saja. Nun. Baru dengar nun, itu saja mereka udah terperangah. Mereka sudah diam dan penasaran apa yang akan disampaikan. Karena huruf-huruf yang disebut dengan huruf muqatta'ah atau huruf tahajji, huruf yang dibaca sesuai dengan alfabetnya ini unik. Belum pernah mereka dengar ada dalam sastra apapun, dalam bahasa apapun menyebutkan huruf terus nggak diketahui maknanya. Itu. Jadi unik bagi mereka, langsung diam semua mereka. Penasaran, isinya apa nih? Keterangannya apa? Maka wajar jika kemudian mereka itu, orang-orang Quraisy pada masa awal-awal turun Al-Quran itu, mereka penasaran, selalu penasaran, pengen tahu. Jadi mereka sebagai penikmat Al-Quran sebenarnya. Dalam kondisi mereka masih musyrik, masih kafir, tapi mereka menjadi penikmat keindahan Al-Quran. Rela begadang demi mendengarkan Al-Quran.
rela kumpul menghadiri majelis Nabi SAW demi mendengarkan Al-Quran. Bahkan kalau Bapak Ibu semuanya baca baca hadis berkaitan dengan surah An-Najm, yang Allah mulai dengan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma aghawa, dan seterusnya tentang Isra Mi'raj. Kan akhirnya apa? Ayat terakhirnya apa? Wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Dari awal mereka ketika dengar wan najmi idza hawa, udah terbawa tuh. Udah terbawa oleh Oke, lanjut ya. Baik. Jadi tadi disebutkan dalam hadis sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sajada dan Nabi bersujud dan mereka semua bersujud. Mereka bersujud meskipun mereka belum beriman, ya musyrik, masih musyrik karena terbawa oleh alur yang disebutkan dalam surah An-Najm yang berapa halaman? 2,5 halaman itu, mereka sujud. Ikut sujud semuanya. Padahal masih musyrik, masih kafir itu. Karena menikmati suasana yang dibangun oleh ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi mereka sampai segitunya mereka. Maka ketika Al-Walid Ibnu Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Saya salah, beda soalnya Walid sama Walid ya. Walid itu bapak, Walid itu anak, jadi jauh berbeda. Khalid bin Walid. Ketika itu Al-Walid, bapaknya Khalid itu seorang pujangga besar di tengah-tengah Quraisy. Dia kan sempat menyebutkan bagaimana spesifikasi Al-Quran, bagaimana keindahan Al-Quran kan. Dia puji Al-Quran pada masa itu. Dia puji Quran. Dan beliau boleh bilang ini tuh Al-Quran itu adalah sihir. Sihir. Tapi sihir itu maksudnya jangan dimaknai sihir dukun ya. Sihir itu adalah sesuatu yang memesona atau mempesona. Terserah. Yang fasihnya sebenarnya memesona. Takutnya nggak ngerti apa memesona. Yang mempesona. Jadi sihir itu sesuatu yang mempesona. Nabi pernah katakan wa inna lil bayani la sihro. Bahwa pada kalimat-kalimat yang terucap oleh kita semuanya atau siapapun yang mengucapkan itu ada sihirnya. Ada sihirnya. Ada sesuatu yang menakjubkan. Jadi ada yang mempesona. Kan gitu. Misalkan kita dengar ceramah, Ustaz Abdul Somad misalnya ceramah. Kita kan menyimak betul kan? Wah, Masya Allah, ikutin terus kan gitu. Itu namanya pada kalimat-kalimat itu ada unsur sihirnya. Unsur sihir. Tapi jangan dimaknai sihir dukun ya. Sihir maksudnya kita tersihir, terbawa kan, dia menyimak. Wah, itu berarti tersihir. Maka Al-Quran juga demikian. Membuat mereka tuh benar-benar terkesima, menyimak. Bahkan nggak ada ngantuk-ngantuknya tuh mereka tuh. Nyimak Quran gitu. Kalau kita ngantuk kan? Ngantuk ya? Berarti gimana? Masuk kalah sama musyrikin Quraisy sih? Iya. Mereka benar-benar menikmati itu. Nah jadi, dia katakan bahwa ini ada sihirnya. Ada sihirnya. Jadi Quran itu ada sihirnya. Kita baca terus terbawa oleh arus alurnya itu, sesungguhnya itu sihir. Tapi sihir yang positif ya. Artinya membawa kita pada kebaikan. Jadi secara bahasa mereka tersihir. Tapi sayang sekali Al-Walid Ibnu Mughirah itu setelah menyampaikan atau memberikan pujian, apresiasi terhadap Al-Quran, terus dipanggil oleh pembesar Quraisy, lalu ditawarkanlah segala yang mau dimauinya, ditawarkan kepadanya dan diberi apa yang diinginkannya. Terus akhirnya dia diminta apa? Kamu tolong bikin statement, bikinlah opini supaya orang itu tidak ikut Al-Quran. Karena waktu itu musim haji jahiliyah ya. Mau musim haji akan banyak kafilah yang datang, maka kamu harus bikin opini bagaimana menyimpangkan Al-Quran. Kalau kita baca di surah Al-Muddathir,
Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Allah katakan wa ja'altu lahu malam mamduda. Kamu berikan perlu merantau. Hadir di situ. Kenapa? Cukup dengan usaha yang dimilikinya. Syuhud, artinya hadir di situ. Bapak Ibu merantau kenapa? Cari rezeki kan? Itu makanya syuhuda, hadir di situ. Anak-anaknya perlu merantau, nggak perlu minta kemana-mana, nggak perlu kerja tempat siapa-siapa, cukuplah di rumahnya sendiri, udah 7 turunan tuh. Gitu. Nggak perlu korupsi 300 berapa, nggak perlu. Gitu ya. Jadi, Masya Allah tuh. Wabalina syuhuda, wa mahattu lahu tamhida. Allah juga sudah siapkan buat dia tuh segala yang dia mau sebenarnya. Tapi bagaimana? Tsumma yatma'u an azida. Tapi ternyata dengan kekayaan, dengan anak-anak yang banyak, followers yang banyak, pengikut yang banyak itu, dia minta lagi tambah lagi. Tsumma yatma'u tadi sebelumnya wa balina syuhuda wa mahattu lahu tamhida tsumma yatma'u an azid. Minta tambahan lagi. Tapi Allah bantah. Allah jawab, kalla. Enggak. Dan ternyata Al-Walid Ibnu Mughirah itu kan tadi dibilang dia pengen tambah kekayaan, dia pengen tambah anak. Sejak turun ayat ini soal Mudaththir itu, dia nggak nambah kekayaannya dan nggak nambah anaknya. Innahu fakkara wa qaddar, tsumma qutila kaifa qaddar. Fa kaifa qutila. Dia digambarkan bagaimana yang disembunyikan oleh Al-Walid, itu kan dia mikir. Di tempat tertutup, di rumahnya dia mikir bagaimana mau bikin statement, mau bikin opini kepada publik. Dia mikir, udah diputusin, diralat lagi. Jadi sebelum dipublikasikan, sebelum bikin opini publik, dia udah mikir, udah diputuskan tuh. Akhirnya mikir, kayaknya nggak tepat nih. Mikir lagi akhirnya. Sampai pada akhirnya Allah nyatakan, dia bilang apa? In hadza illa sihru yu'thar. Katanya ini tuh adalah sihir yang dipelajari, sihir yang memukau, sihir yang mempesona. Pada akhirnya dia katakan itu, in hadza illa sihru yu'thar. Dan kalimat berikutnya, in hadza illa qaulul bashar. Ini tuh perkataan manusia biasa. Padahal semula dia sudah memberikan pujian. Oh ini Masya Allah. Artinya menunjukkan bahwa ini Al-Quran bukan dari Muhammad SAW. Pada mulanya begitu. Tapi karena dia pengen dunia, pengen sesuatu besar menurutnya, pada akhirnya dia tergelincir. Akhirnya mati kafir. Sa'uslihi saqar. Allah nyatakan ketika dia masih hidup. Ini salah satu dari beberapa orang yang sudah divonis masuk ke neraka ketika masih hidup. Al-Walid itu. Ya. Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke saqar. Selain Abu Lahab ya. Abu Lahab itu puluhan atau mungkin hampir 11 tahun dia divonis masuk ke neraka, divonis ahli neraka sebelum mati. Sebelum mati udah divonis masuk neraka. Saya boleh katakan kalau sekiranya nih Abu Lahab mau pura-pura masuk Islam, maka tidak akan ada orang masuk Islam. Nggak akan ada orang ikutin Nabi SAW. Kenapa? Berarti Nabi nyampaikan kebohongan kan? Kalau sekiranya Abu Lahab bisa pura-pura masuk Islam saja, orang nggak bakal percaya dengan Al-Quran. Kenapa? Kan Al-Quran bilang, saya selana dzata lahab. Dia akan masuk neraka, udah divonis, terus ternyata kok Abu Lahab ternyata masuk Islam. Kacau balau kan gitu. Coba kalau sekiranya waktu itu di Indonesia yang rame-rame itu, terus si Fulan itu masuk Islam. Wah, tambah kacau balau tuh. Yang rame-rame 551 itu ya. Itu kalau dia masuk Islam aja tuh. Wah, kacau dah, tambah kacau itu. Soalnya orang udah musuhan banget sama dia, ternyata dia masuk Islam. Sampai sini kan beritanya ya. Pada masa beberapa tahun yang lalu. Nah, ini Abu Lahab kalau sekiranya dia pura-pura masuk Islam aja, udah selesai nih. Tapi untuk berpura-pura saja nggak bisa dia. Padahal sampai 10 tahun itu lama kan. Nggak sempet dia mikir. Berpolitik sedikit nggak bisa dia. Padahal dia itu jurnalis ulung kan. Jadi kalau ada jurnalis yang memberitakan hal-hal yang memberitakan yang receh-receh, beritanya nyimpang dari faktanya, itu tuh ngikutin Abu Lahab itu. Jadi bapaknya jurnalis itu Abu Lahab. Dia nyiapkan ke neraka sebagaimana Abu Lahab. Dan istrinya kan pendukungnya. Jadi Abu Lahab itu, kemanapun Nabi berdakwah di Makkah, dia ikut. Tapi setelah itu berita
secara bahasa mereka sudah ada sisi mukjizat tersebut. Dan mukjizatnya Al-Quran itu bukan hanya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga sampai akhir zaman juga. Gitu. Maka dalam berbagai kajian dibuktikan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sederhana atau yang sering saya sampaikan itu, yang mungkin kita paling mudah untuk bisa kita cerna, itu adalah embriologi, ilmu embriologi yang telah disampaikan oleh Al-Quran di masa itu. Menyebar di berbagai surah, dari misalkan surah Al-Mu'minun, surah Al-Hajj, surah Al-Mu'minun, surah Al-Insan, surah Al-Sajdah, surah Al-Mursalat. Bagaimana Allah gambarkan fase-fase perkembangan janin dari pembuahan. Dari pembuahan kan sebelum ketika mungkin sebelum ditemukan titik terang tentang fakta embriologi, tentang fakta embrio, itu kan para ilmuwan itu kan dalam kebingungan kan tentang bagaimana proses terjadinya manusia, proses bagaimana kita dilahirkan oleh seorang ibu. Itu kan benar-benar mereka nggak tahu apa-apa. Maksud kalau saya tanya, sejak kapankah embriologi modern menemukan titik terang bahwa kita itu tercipta dari pembuahan sperma pada ovum? Coba, ya, ada yang dokter kan? Ada yang dokter biologi misalnya. Kapan coba? Cari di Google. Google menjawab. Gitu. Coba, mungkinkah manusia bisa tahu bagaimana nebak-nebak kan? Microsoft ditemukan abad keberapa? Tahun berapa? 1600-an paling abad 17 Masehi. Al-Quran turun kapan? 600. Udah jauh-jauh hari kan? Misalkan yang gampang lah, misalnya di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dari nutfah, amsyaj, dia cairan sperma. Atau di surah Al-Buruj At-Tariq ya, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq, dari sperma yang terpancar. Bagaimana sifatnya rahim? Sifatnya rahim bagaimana? Disebutkan alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Allah letakkan janin itu sperma yang sudah membuahi ovum itu di rahim, dan rahim itu disebut sebagai qararin makin, tempat yang kokoh, yang kuat, yang bisa menjadi tempatnya bersemayamnya janin. Coba kalau sekiranya cuma gantung gitu aja. Jangan ada dasar-dasar baru pakai jalan udah keguguran kan gitu. Tapi Allah jadikan itu di tempat yang kuat. Bahkan disebutkan itu seperti alaqah. Alaqah itu dalam bahasa Arab lintah. Jadi perilakunya janin itu mirip sama perilaku lintah. Dia nempel, dia makan minum dari yang ditumpangin. Jadi dari perempuan kan, yang dari ibunya, dia ditempel di situ. Dan sebagainya diungkapkan semua secara detail dalam Al-Quran, hari demi hari, waktu demi waktu, sampai kemudian terjadilah kita manusia sempurna yang siap lahir. Teori embriologi awalnya dulu katanya manusia itu udah ada dari selengkap semuanya. Kaki, telinga, kaki, kepala, badan, semua lengkap semuanya, dengan perangkat semuanya, dari kecil, terus besar, akhirnya keluarlah dari perut perempuan atau ibunya. Itu teori pertama. Dia kira itu benar tuh. Terus teori itu tertolak oleh teori berikutnya. Teori berikutnya apa? Manusia tercipta dari darah haid, darah menstruasi. Terbukti kalau lagi hamil, nggak keluar menstruasinya. Darah haidnya nggak keluar. Diyakini juga lama tuh, mematahkan teori yang pertama.
Terus baru abad ke-20 mereka menyingkap, oh ternyata dari pembuahan sperma pada ovum manusia itu tercipta. Kemana aja tuh selama ini? Dan kita umat Islam kenapa nggak ngomong kepada publik? Harusnya para ulama pada masa itu udah menyampaikan tentang hal itu. Bahkan para sahabat nggak pernah juga nanya bagaimana ya Nabi. Mereka yakin saja. Maka Prof. Kate Elmore itu yang punya buku The Developing of Human, pada akhirnya masuk Islam setelah dia menjelaskan dari A sampai Z tentang embriologi. Antum cari bukunya, The Developing of Human. Bukunya warna merah. Ada versi Arabik. Jadi setelah dia masuk Islam, itu sebagai rujukan di ilmu embriologi. Dulu dosen di Toronto University, sudah wafat beliau kayaknya. Itu pada akhirnya masuk Islam setelah beliau menjelaskan A sampai Z tentang embriologi. Terus ada Syekh bilang, yang Anda jelaskan itu sudah ada di buku, yang bukunya itu udah ada 14 abad yang lalu. Iya. Terus kata Prof. Moore bilang, kalau ada buku yang berbicara tentang embriologi pada masa itu 14 abad yang lalu, pasti itu buku dari Tuhannya Yesus. Pasti buku dari Tuhannya Yesus, bukan Tuhan Yesus ya, dari Tuhan. Zoomnya mati. Nah, sekarang yang lagi. Ya. Baik, jadi ketika disebutkan dari Tuhannya Yesus, dia masuk Islam pada akhirnya. Itu ringan, sederhana, mungkin bisa antum bisa cek lah. Di Quran banyak, menyebar di mana-mana tentang embriologi itu sendiri. Dan Prof. Moore lengkap lagi tentang dalil-dalilnya itu. Ada yang ketemu? Ada ya? The Developing Human yang edisi Arabic edition. Edisi tahun 80-an pokoknya. Warna merah, ya? 83 aja, yang 83. 73 mungkin belum masuk Islam beliau. Jadi halamannya itu misalkan halaman kanan itu statement ilmu yang dari beliau, halaman kirinya itu ayat Quran dan hadis. Iya. Gitu. Beliau sebagai narator untuk yang versi Arabnya. Jadi duet. Kan beliau yang mengislamkan. Ya, Masya Allah. Jadi Syekh Abdul Majid yaitu yang mengislamkan beliau. Semoga Allah rahmati mereka yang telah mendahului kita semuanya. Dan ilmunya semoga bermanfaat dan mengalir pahalanya untuk mereka semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Itu dari sisi ilmiah tentu banyak lagi ya tentang keilmian Al-Quran. Dan kalau saya boleh bercerita tentang atau boleh menyatakan betapa bersyukurnya kita itu berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Dari segi bacaan saja itu sudah mukjizat luar biasa. Kebayang nggak? Bapak Ibu semuanya mungkin kalau sholat di masjid selain masjid sholat di masjid Maroko misalnya, mungkin akan jumpai bacaan yang sedikit berbeda. Bacaan kita misalnya wadduha, walaili, dan seterusnya berbeda dengan bacaan kita. Itu bukan hanya dialek, tetapi perbedaan makna. Jadi misalkan qiraat misalnya Nafi' membaca Maliki Yaumiddin, maknanya pendek. Nafi' baca begitu. Asim membaca Maliki Yaumiddin. Kita baca Maliki Yaumiddin, maknanya panjang kan? Lalu Nafi' baca Maliki Yaumiddin. Dengan satu bentuk tulisan dibaca dengan dua cara baca. Itu sudah jauh berbeda. Malik yang pendek itu artinya raja, Malik yang panjang itu artinya pemilik. Jadi Allah itu raja dan Allah itu pemilik hari pembalasan. Meskipun dengan perbedaan tadi, perbedaan makna juga, tapi tidak ada yang bertolak belakang. Justru saling melengkapi, semakin banyak khazanah yang dikandungnya. Itu keunikan Al-Quran. Jadi boleh dibilang, dengan satu bentuk tulisan, Al-Quran yang sampai kepada kita itu ada 20 versi. 20 versi itu di breakdown lagi ada sampai hampir 1000 jalur lagi. 1000 jalur. Dan itu terdokumentasikan dalam kitab-kitab para ulama kita semuanya, di antaranya adalah kitab Imam Ibnu Jazari. Itu ada hampir 1000 jalur, di bawahnya 20 riwayat itu. Kebayang nggak? Itu Nabi nggak pernah ada revisinya. Nggak pernah merevisi Quran. Antum dapat doktor berapa lama? Disertasi antum selesai berapa lama? 5 tahun. Oke, kita ambil 3 tahun ya. 5 tahun.
Coba kalau kita misalkan paling cepat 3 tahun misalnya, itu disertasi 3 tahun. Sekiranya ini dianggap sebagai disertasi dan nggak ada revisi, berarti Nabi perlu 3 kali 20 tahun. 3 tahun kali 20 versi. 60 tahun. Nabi sebagai nabi berapa lama? 20-an tahun. Nggak pernah merevisi, menunjukkan bahwa ini itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang-orang musyrikin atau Yahudi bertanya tentang sesuatu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum turun ayat Al-Quran, maka Nabi nggak ngarang. Coba ketika ditanya tentang, kan dulu waktu masih di Makkah, beberapa orang Quraisy diutus ke Madinah supaya bertanya kepada kepada Yahudi. Kalau Nabi itu apa saja ciri-cirinya? Kira-kira pertanyaan buat ngetes apa yang perlu dilontarkan? Kan sunnahnya tentang ruh, nanya tentang Ashabul Kahf, nanya tentang Dzulqarnain. Nabi kan ketika itu bilang besok aku akan jawab. Tapi tanpa insya Allah kan. Tapi Jibril datang tidak menyampaikan wahyu. Apakah Nabi terus ngarang? Nggak, tetap nunggu wahyu. Nabi nggak ngarang. Bahkan ayat yang bentuknya kritik sekalipun, Nabi akan sampaikan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi nggak pelit terhadap sesuatu yang ghaib yang telah disampaikan kepada beliau. Sampaikan semuanya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan kayak kritik terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada Abdullah bin Umi Maktum kurang datang terus kemudian kurang respect kita. Tapi Nabi sampaikan juga, nggak ditutup-tutupi, sampaikan juga. Jadi ini Al-Quran, masya Allah ya. Jadi buktinya sangat banyak bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa merasakan betapa ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita berkaitan dengan Al-Quran. Dan ini kitab berkah. Kitab berkah pahalanya. Baca 1 huruf dapat 10 ganjaran kebaikan. Belum lagi berkah-berkah yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa bikin eksperimen lah. Apa bedanya hari yang dimulai dengan baca Quran dengan hari yang tidak dimulai dengan baca Quran? Nanti antum bikin grafik produktivitas harian. Gitu. Nanti bisa kita menilai. Ternyata secara matematik kalau kita baca Quran misalkan 1 jam dari 24 jam itu kan berarti 23 jam sisanya kan. Ternyata yang kita katakan bahwa berkurang 1 jam itu sebenarnya nggak berkurang. Justru kita lebih produktif. Justru kita lebih banyak yang kita hasilkan di hari itu. Jadi matematika kita 24 dikurangi 1 sama 23 itu udah nggak berlaku lagi dalam kamus, dalam hitung-hitungan pahala, hitung-hitungan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak kenal itu. Ada seorang ibu, beliau sebagai salah satu direktur di sebuah perusahaan waktu itu, membawahi 2.600 karyawan kurang lebih. Terus pada waktu 2017 kalau nggak salah, waktu itu dari Dirut ada kebijakan, direktur umumnya kebijakan dibikin target, harus mencapai target masing-masing unit perusahaan, di masing-masing direksi itu diberi target. Tapi ibu ini punya kebijakan yang agak nyeleneh. Di saat mereka ditekan supaya bisa meningkatkan produktivitas, ibu ini malah bikin kebijakan mengurangi jam kerja. Bukan ngurangin sih. Jadi 8 jam sehari itu dipotong 1 jam pertama untuk ngaji Quran. Semua karyawannya, baik yang di kantor ataupun yang di site, itu semua ngaji Quran 1 jam pertama itu. Jadi entah itu baca sendiri atau belajar diajarin 1 jam itu. Ternyata setelah selesai bulan Ramadan, waktu itu pas bulan Ramadan ternyata, selesai bulan Ramadan terus dievaluasi, yang mencapai target siapa? Ini ibu di unit di bagian beliau di perusahaan itu bukan hanya mencapai target, tapi melampaui batas target yang diinginkan. Sementara yang lain udah ngubur-ngubur pakai lembur-lembur, itu nggak tercapai malahan. Jadi ini bentuknya kitab berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai bacaan yang penuh barakah. Barokahnya gimana? Barokahnya tadi pahala, barokahnya waktu, semua barokah insya Allah SWT. Cuma kadang kita nggak yakin sih. Itu yang menyebabkan kita nggak dapat berkah. Berkah itu kan dapat kebaikan yang banyak, terhindar dari berbagai keburukan. Itu berkah. Nah, dengan keberkahan itu juga kita membentuk lingkungan dengan membaca Al-Quran.
Jadi bacaan Al-Quran kita itu, meskipun lirih, meskipun pelan, nggak didengar oleh orang banyak, nggak sampai keluar rumah, itu sedang membentuk lingkungan kita. Bacain di sini Quran, insya Allah lingkungannya akan baik-baik, insya Allah. Yang nggak baik-baik sama kita, insya Allah akan pergi. Kita ngusir jinnya kok, kita ngusir jinnya. Kalau jinnya udah kabur, udah pergi dari tempat kita, manusianya nggak punya nyali lagi, takut mereka. Tapi kalau jinnya masih banyak di kompol itu, akhirnya ada lagi. Ya, jadi sebenarnya kita membaca Al-Quran itu membentuk lingkungan kita. Sekurang-kurangnya membentuk keluarga kita lah. Kan Abu Hurairah bilang gini, Al-baitul ladzi yutla fihi kitabullahi katsura khairuh. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya itu akan banyak kebaikannya. Gitu. Wa hadaratul malaikah, didatangi oleh para malaikat. Wa kharajat minhu syayatin, setan-setan bakal keluar dari rumah itu. Sebaliknya, wa innal baital ladzi lam yutla fihi kitabullahi dhaqa bi ahli. Rumah yang di dalamnya enggak dibacakan Al-Qur'an, maka akan membuat sempit penghuninya. Masalah aja isinya. Wa qalla khairuh, kebaikannya dikit. Wa hadaratul syayatin, didatangi oleh setan-setan. Wa kharajat minhul malaikah, malaikat keluar. Itu perkataan Abu Hurairah di kitab Az-Zuhudnya Ibnu Mubarak. Jadi dari situ kita bisa merasakan betapa karunia besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Tapi itu semuanya perlu kesiapan hati kita. Karena Al-Qur'an itu bukan semata sampai ke pendengaran kita atau sampai ke pikiran kita, tapi harusnya sampai ke hati kita. Oleh karena itu, Nabi itu nerima wahyunya kan bukan ke pikiran beliau. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Jadi Nabi itu dapat wahyunya ke hati beliau, Nah, begitu juga kita. Kalimat sindirannya yang dikatakan oleh para ulama, para masyayikh kami dulu bilang gini. Jika hatimu dipenuhi oleh dunia, di relung hati yang manakah engkau akan letakkan Al-Qur'an? Jadi kenapa Al-Quran nggak bisa masuk ke hati kita, nggak kuat, nggak menjadi, kan disebutkan Allah maja'alil Qur'ana rabbi'a qalbi. Ya Allah jadikan Al-Quran itu sebagai musim seminya hati kami. Artinya kita merasa senang, kan musim semi enak kan gitu, Masya Allah. Jadi jadikan doa kita kan, ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai musim seminya hati kami, menyejukkan, menenteramkan kan gitu kan. Nah itu perlu kesiapan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Kita yakini bahwa ini Al-Quran betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ maka kita siapkan hati kita agar ada nilai-nilai kebaikan yang bisa masuk ke hati kita. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan itu diantaranya yang paling penting adalah sebagai kitab petunjuk, hidayah. Nah, untuk mendapatkan petunjuk atau hidayah itu kita nggak cukup dengan baca. Meskipun membaca itu adalah sebagai langkah awal untuk bisa mendalami maknanya. Dan bacanya juga nggak boleh serampangan kan. Itu sebagai salah satu nikmat juga bahwa Nabi SAW contohkan bagaimana cara bacanya. Saya boleh katakan kalau tidak ada Al-Quran, bahasa Arab itu sudah lama punah. Sekarang saja, coba dicek. Berapa persen orang Arab yang berbahasa Arab fasih? Itu dikit sekali. Jangankan di kalangan masyarakat awam, di dunia pendidikan sekalipun, bahkan yang ngajar bahasa Arab sekalipun, kadang susah bagi mereka untuk berbahasa Arab yang fasih itu. Dan Al-Quran menjaga kefasihan itu sampai sekarang, sampai akhir zaman. Jadi kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada lagi bahasa Arab. Ya, Masya Allah, ini Al-Quran luar biasa gitu, jadi menjaga semuanya dan menjaga kita semuanya, menjaga kita dalam hidayah. Jadi membacanya, memahaminya ini merupakan satu paket. Jangan tanya, Ustadz mendingan mana Ustadz? Mendingan saya memahami kandungannya, nggak usah baca, atau mendingan saya baca banyak-banyak. Ini sama-sama membenturkan dua yang baik ya, dua yang bagus. Jadi dua-duanya ambil semuanya. Tapi kalau nggak bisa secara keseluruhan, jangan tinggalkan secara keseluruhan. Jadi membaca itu keharusan bagi kita semuanya, memahami juga keharusan juga. Jadi dua-duanya yang harus kita perhatikan. Demikian, karena terbatasnya waktu, mudah-mudahan pengantar ini
bisa mengantarkan Al-Quran kepada hati kita semuanya. Jadi kita harus dalami dengan hati kita. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum membentuk hati mereka sampai benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar tulus, orang-orang yang baik itu dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah nih kalau dengerin Ustaz nih bisa panjang-panjang dan gak pengen berhenti. Walaupun saya sebenarnya pengen nanya dari tadi. Saya tutup jendelanya nggak Ustaz? Kayaknya agak dingin ya? Oh, nggak aman. Aman, oke. Sip. Ya, alhamdulillah. Saya izin ini dikit merangkum sedikit, walaupun tidak perlu dalam berbahasa lain kecuali Indonesia, karena insya Allah semua hadir. Nikmat yang paling ayat 5 kali. Takut untuk kehilangan, kita harus takut untuk kehilangan komunikasi dengan Al-Quran. Pertama kali turun juga sudah menjadi mukjizat gitu, yaitu dibuat tantangan gitu. Nah, ada cerita juga tentunya tentang Masai Lamah ya Ustaz ya. Masai Lamah yang sok menjadi nabi gitu ya. Musailimah. Yang berpura-pura menjadi nabi gitu. Yang surat Al-Fil lucu-lucuan itu ya gitu. Lalu yang paling beken di Al-Qur'an itu atau paling enggak yang banyak sebenarnya. Saya juga Ustadz tadi membahas tentang ilmu embriologi gitu. Kalau saya yang paling sering dengar tentang kulit Ustadz. Oh iya. Yang tentang kulit kayak gitu misalnya gitu. Kenapa di neraka kulitnya harus dibikin lagi gitu untuk disiksa gitu ya. Diganti. Ya, diganti. Terima kasih Ustaz, diganti betul. Itu ada pakar dokter kulit di Thailand yang masuk Islam karena itu. Iya, Masya Allah. Makanya saya Tajasun apa namanya gitu. Tajasun. Orang Thailand lah intinya Ustaz gitu. Orang Thailand pokoknya. Betul gitu. Dan perbedaan baca Al-Quran itu sampai 20 versi dengan lebih dari 1000 jalur. Nah, ini menarik sekali gini maksudnya. Ini yang maksudnya yang kita selalu canangkan, paling enggak kita belajar satu versi aja gitu ya, dan dipakemkan banget gitu insya Allah gitu. Jadi kadang-kadang kan kita suka ngomong mazhabnya apa? Syafi'i gitu. Baca Qurannya gimana cara bacanya? Ya kayak gitu aja lah gitu baca Qurannya gitu. Yang kita diajarin gitu. Padahal ada dari 10 imam punya 2 murid dan setiap muridnya punya jalurnya gitu yang kita paling tidak harusnya tahu gitu. Kita jalur yang mana baca Qurannya kayak gitu. Dan tentu belajar terus. Yang Ustadz sudah mengingatkan tadi pagi ya, sebenarnya Ustadz mengingatkan. Sampai sekarang pun juga Ustadz masih belajar lagi gitu. Jadi jangan pernah kita bilang sudah bisa baca Quran gitu, nggak perlu lah gitu. Walaupun saya termasuk yang males-malesan, tapi semangat. Insya Allah. Ini sama istri dipaksa terus soalnya. Jadi. Alhamdulillah, berkah. Maaf, jadi curcol, maaf. Oke, lanjut. Jadi dan Ustadz juga mengingatkan gitu, bagaimana kita bisa melihat produktivitas kita dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu pada hari awal mulai, atau tanpa baca Quran gitu. Itu bisa kita lihat gitu. Nah, tempat yang dibacakan Al-Quran dari Abu Hurairah itu bilang didatangi malaikat, syaitannya pergi, menjadi berkah dan seterusnya gitu. Dan tentu kebalikannya gitu ya, tempat yang tidak dibacakan Al-Quran gitu. Nah, last but not least, Al-Quran adalah petunjuk, hidayah gitu. Dan langkah pertama itu membaca gitu. Membaca dengan benar, itu langkah pertama. Tidak cukup tentu, tapi itu langkah pertama gitu. Oke, bagi ibu-ibu, bapak-bapak offline saya utamakan terlebih dahulu. Ada yang punya pertanyaan? Maaf, ini saya Mas Isnan, saya kasih 2 mic ya, soalnya ini buat online juga dengar jadi. Ya. Baik, yang pertama Ustaz, kalau tadi Ustaz menyampaikan bahwa, atau mungkin kita banyak tahu bahwa interaksi dengan Al-Quran tuh biasanya diformulasikan jadi berapa tuh, 5 atau berapa ya, menghafal, membaca, menghafal, memahami begitu dan seterusnya. Nah, ada yang terakhir mengamalkan kalau tidak salah. Itu sebenarnya tepat nggak sih Ustaz mengamalkan tuh? Karena juga biasanya menjadi pertanyaan, gimana sih mengamalkan Al-Quran gitu? Apakah memang
mengamalkan itu kata kerja yang tepat untuk digunakan terkait dengan interaksi dengan Al-Qur'an gitu. Karena saya pikir sebagian besar ayat Al-Qur'an itu juga mungkin bukan bahasanya bahasa perintah gitu ya. Kira-kira mungkin ada cerita, ada kisah dan lain-lain. Nah, mungkin yang kedua kalau boleh. Mungkin minta tolong Ustadz, ada doa yang sering dibaca yang awalannya panjang kemudian penutupnya tuh antajal al-Qur'ana robi'a qalbi wa nurra sadri wa ja'ala husni wa dhahabami. Mungkin minta tolong diartikan biar kita jadi ingat Ustadz, karena kadang-kadang kita baca nggak ngerti apa artinya. Terima kasih Ustadz. Baik. Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Ustaz? Jawab dulu ya. Kumpul dulu atau kumpul langsung nanti sekaligus jawab aja. Iya, oke. Ustadznya bilang saya insya Allah catat, insya Allah. Oh ya, tapi gimana? Serah Ustaz? Ya, nggak apa ya, dikumpulkan dulu. Kumpulin. Ya, tadi Ustadz menceritakan ada ini ya, ibu-ibu direktur perusahaan tadi yang untuk meningkatkan produktivitas bikin kebijakan karyawannya baca Al-Quran. Yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya boleh tidak ya kita itu membaca Al-Quran tapi dengan motivasi keduniaan gitu ya. Jadi saya membaca Al-Quran karena saya pingin pekerjaan saya lancar, pingin bisnis saya lancar, atau pingin studi saya lancar. Jadi ada motivasinya, motivasi keduniaan itu boleh atau tidak? Itu aja pertanyaan. Dari ibu-ibu mungkin satu sebelum dijawab. Berhubung udah berdiri. Oh, bapak-bapak satu lagi kalau gitu ya. Habis itu nanti dijawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada dua lah, tapi pendek ini pertanyaannya. Yang pertama itu saya ingat ada hadis yang cukup nampar saya, bahwa sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran tidak membaguskan suaranya, maka mereka tidak termasuk golongan kami. Tapi dilihat dari kenyataannya, baca Quran itu kan ada yang memang bagus suaranya, ada yang kayak waktu kita SMA ya baca aja. Nah itu gimana kita mengukurnya merujuk pada hadis ini. Terus yang kedua, saya akui memang baca Quran itu bikin rileks, akhirnya ngantuk, terutama kalau kita nyetel di mobil. Itu bahaya makanya. Nah tapi ada satu sisi kalau saya baca terjemahannya, itu saya nggak bisa tidur malah. Ya, maksudnya pengennya baca terus. Nah kalau kasusnya kayak gitu, bagusnya itu kita baca Qurannya Arabnya atau mengutamakan terjemahannya gitu. Itu ya Ustaz. Terima kasih. Ustaz sudah konfirmasi yang ini, tapi silakan nanti di lagi. Ya Ustaz, pelan-pelan dijawab pertama-tama ya. Dari Mas Isnani, komunikasi dengan Al-Quran, mengamalkan itu kata-kata yang tepat atau bukan Ustaz? Gitu. Ya. Baik, bismillah. Jadi tadi kaitannya Al-Quran itu kan bisa jadi ayatnya perintah, bisa jadi larangan, bisa jadi bentuknya informasi, berita, atau kisah masa lalu, yang semuanya itu mengerucut pada kewajiban kita untuk mengambil pelajaran yang bisa diamalkan dalam keseharian. Jadi di antara metode penyampaian pesan itu dengan kisah. Jadi Al-Quran itu banyak kisahnya kan. Ketika Allah sampaikan kisah itu bukan sekadar cerita yang bisa kita nikmati alurnya, tetapi sebenarnya ada nilai-nilai yang Allah sampaikan melalui kisah, melalui cerita. Dan itu justru kadang dengan cerita atau kisah itu lebih mengena, lebih bisa meresap di dalam ingatan dan hati kita juga. Nah maka sekiranya tidak disampaikan dengan pola kalimat perintah ataupun larangan, itu juga ada nilai-nilai yang harus kita laksanakan. Kebayang nggak sekiranya Al-Quran di awal-awal turunnya itu kan tidak ada perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu kan boleh dibilang fase Madinah ya. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, baru ada fase, ada perintah-perintahnya, perintah dan larangan lah gitu. Nah, sebelum itu bentuknya kisah-kisah. Tapi dari kisah itu, rupanya Masya Allah, Nabi SAW menyimpulkan hal yang bisa diambil pelajaran sebagai motivasi juga, dan apa yang harus dicapai.
Jadi kalau ada sebagian orang bilang katanya berpolitik, ngurusin pemerintah itu suatu yang bukan masalah agama, berarti dia menafikan Al-Quran. Sejak turun pertama-pertama, yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Kekuasaan. Tentang kisah Fir'aun, kisah Nabi Sulaiman, kisah-kisah kerajaan masa lalu, baik yang berjaya ataupun yang punah, yang binasa, itu disampaikan di fase Makkah. Jika tidak dipelajari, jika tidak untuk diambil pelajaran, lalu untuk apa kisah itu? Makanya Nabi ketika masuk ke fase Madinah, apa langkah itu? Itu dari inspirasi yang ada dari ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di fase Makkah. Dan kisah semua kan? Hampir semuanya kisah disampaikan di fase Makkah tersebut. Nah, jadi apapun ayatnya, maka kita harus ambil pelajaran yang bisa kita amalkan dalam keseharian. Harus ada yang menyentuh hati kita tanpa membedakan ini perintah atau larangan ataukah nyindir kita atau bukan, atau targetnya kita atau bukan. Jadi kan kadang kita baca ayat tentang orang kafir misalnya, kita merasa aman, bukan saya kok ini, justru kita tuduh kita. Jadi apapun beritanya, apapun perintahnya, apapun larangannya, jangan kaitkan dengan yang lain. Kita yang dituduh. Gitu. Jadi berbicara masalah pengamalan, apapun yang ada di Quran, yang baik kita amalkan, yang buruk kita tinggalkan. Misalkan gini ya, mungkin tahun lalu saya sudah sempat singgung juga tentang ayat wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mentatfif. Apa itu tatfif? Curang dalam terjemahnya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang ketika menimbang dari orang lain untuk dirinya, dia minta penuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau nimbang dan menakar untuk orang lain dari dirinya, dia merugikan. Ustaz saya dulu bilang gini, antum tahu enggak? Yang ditimbang, yang ditakar itu apa? Objeknya apa? Nggak disebutkan. Nggak disebutkan. Dan beliau bilang, waktu itu yang lebih berharga. Maka ketika kita janjian, harus tepat waktu, itu penting buat kita. Harusnya kita yang paling tepat waktu dibandingkan sama bule-bule atau pale-pale. Buat ada bule, ada pale ya. Harusnya kita yang paling tepat waktu, harusnya. Jadi, jangan kemudian jadi image buruk. Saya baru dengar 2 hari yang lalu di Nuremberg. Ada orang murtad karena melihat perilaku umat Islam. Sebenarnya sederhana sekali. Kecewa, ya mungkin masalah orang janjian segala macam itu akhirnya dia murtad. Apa-apaan gitu. Mending nggak usah beragama, nah itu kan artinya harusnya kita tuh bisa dengan perilaku kita itu adalah sebagai bentuk dakwah. Dakwah namanya dakwah bil hal. Mendakwahi orang, mengajak orang dengan perilaku kita. Jadi kalau kita mungkin masalah waktu lah misalkan, masalah waktu aja kita nggak tepat waktu, itu menjadi image buruk buat kita semuanya. Maka kalau saya sarankan nggak usah dibedakan antara undangan untuk ustadz dengan undangan untuk jamaah. Jam 12, jangan ustadznya diundang jam 12.30, jamaahnya jam 12. Itu justru bikin apa namanya, jadi bukan bikin aksioma pada kepala masing-masing kita. Alah, ntar juga jam 12.30 paling mulainya. Bukan saya ustadz ya? Bukan itu. Itu yang saya tentang dari tahun lalu kan saya marah tahun lalu kan? Itu ingat nggak tahun lalu Pak saya marah? 2 tahun lalu. Tahun lalu? Waktu di PM3 yang 2 tahun lalu tahun lalu 2 tahun lalu? Tahun lalu kan? Saya masih ingat pas marah. 2 tahun lalu ya? Tahun lalu nggak marah saya? Tahun lalu nggak marah. Oh iya, betul. Jangan udah Devia 2 tahun lalu ya? Iya. Karena saya tahunya saya dapat flyernya jam sekian kan. Tapi ternyata katanya Ustadz itu untuk jamaah, untuk Ustadz itu harusnya jam sekian. Kenapa harus dibedakan? Coba kebayang nggak kalau kira-kira saya datang terlambat? Kan jamaah jam 12 misalnya. Terus saya datang jam 12.30 karena saya dikasih tahu jam 12.30. Jamaah akan bilang apa? Dasar di Ustadz Indonesia, telat. Jam karet. Jadi tertuduh kan saya kan? Iya. Saya udah merasa pokoknya apapun yang diumumkan itulah waktu yang kita pakai. Itu sebagai bentuk pengamalan itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah janji-janji kalian. Jadi jangan sampai ada saya bilang tadi ke Mas Hanson apa? Sekulerisme baru. Dan tanda kutip ya, sekulerisme baru apa yang misalnya ustadznya dibilang jam 12.30, jamaahnya jam 12. Sekulerisme kan? Membedakan antara ustadz sama jamaah. Terus ustadz dituduh, ini gara-gara ustadz datang telat akhirnya acara dimulai jam 12.30 misalnya. Enggak, harus sama semuanya. Mau ustadz mau siapa telat tidak telat. Harus dihukum.
Jadi itu budaya yang tidak bagus. Jadi nanti tegaskan lagi bahwa kita mengamalkan surah Ali Imran ayat pertama, surah Al-Maidah ayat pertama, dan menghindari tatfis surah Al-Mutaffifin. Menghargai waktu juga wal asr. Innal insana lafi khusr. Itu harus kita perhatikan. Jadi harusnya kita yang paling mengamalkan itu. Jadi tidak harus perintah. Tidak harus perintah. Tapi baru isyarat kebaikan itu kita amalkan. Maka coba kebayang nggak? Ayat tentang pengharaman khamr itu kan berjenjang. Rame ya. Tapi ini pesan saya masih sampai ya, tidak kalah dengan suara. Jadi tentang khamr itu kan pada mulanya apa? Pada mulanya di surah An-Nahl itu dinyatakan bahwa memang kebiasaan manusia itu biasa mengolah anggur supaya jadi bahan-bahan yang bisa diawetkan. Itu egal, itu enggak terserah mau dipakai apa segala macamnya. Terus kemudian turun ayat di surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Dibilang mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakanlah bahwa pada keduanya itu ada dosa besar dan manfaat. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu pertama. Enggak dilarang kan? Terus berikutnya turun surah An-Nisa menghapuskan hukum yang tadi. An-Nisa bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan sholat ketika kamu mabuk. Artinya ketika mau sholat, udah dekat waktu sholat, mereka berhenti dari mabuk. Dibatasi. Yang tadinya masih boleh, tapi suruh mikir, oh dosanya lebih besar, supaya menghindar. Terus dibatasi ketika sholat mau sholat. Baru kemudian turun berikutnya apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu wal rijsum min amali syaitan. Allah enggak nyatakan, awalnya itu hanya gini, hai orang beriman, innamal khamru, minuman keras, innamal khamru wal maisir, judi, wal ansab, berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, wal azlam, mengundi nasib. Allah nyatakan apa? Rijsum min amali syaitan. Itu perbuatan kotor yang dilakukan oleh setan. Ketika umat Islam baru dibilang gitu aja, nggak ada larangannya tuh langsung, ini perbuatan setan. Mereka langsung ngerti bahwa ini dilarang. Baru kemudian ditegaskan berikutnya, fajtanibuh, jauhilah dia. Nggak langsung dengan disebutkan hurrima alaikum, nggak. Fajtanibuh, jauhi dia. Maka dari kalimat itu dengan yang halusnya itu, masya Allah mereka langsung siap. Gitu. Maka yang dibentuk pertama apa? Imannya, komitmennya. Setelah itu ketika mereka paham tentang keiman, tentang setan, musuh segala macamnya, mereka udah siap apapun yang diperintahkan dan dilarangkan dan yang dilarang. Bahkan tanpa pakai larangan dan perintah pun, mereka langsung menyadari bahwa ini perintah, ini larangan. Gitu. Jadi kalau ada kisah-kisah umat terdahulu dihancurkan karena kezaliman segala macamnya itu, nggak ada larangan untuk berbuat zalim di kalimat-kalimat. Tapi dari kisah itu kita ambil pelajaran. Umat terdahulu binasa karena kezalimannya, maka kita nggak boleh berbuat zalim. Jadi ayat yang manapun yang kita baca, kita nggak usah jangan nuduh ke yang lainnya. Itu buat orang kafir nih, kita klasifikasikan untuk orang kafir, untuk orang beriman. Enggak, semuanya untuk kita. Kan gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi yang bisa mengambil pelajaran hudal lil muttaqin, orang bertakwa yang ambil pelajaran. Jadi kita sebagai orang bertakwa, apapun ayatnya, panjang atau pendek, kita harus cerna bahwa itu untuk kita semuanya. Begitu ya, Mas Anas? Bukan bisa dicerna dengan baik insya Allah. Jadi semuanya yang pengamalan itu kan bisa melaksanakan, bisa meninggalkan kan gitu. Wallahu a'lam. Doa yang kedua. Betul, lanjut pertanyaan kedua, betul. Yang kedua tentang doa yang tadi Mas Isnani sebutkan, yang dipendekkan ke Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni, atau ada menampakkan wa dhahaba, ya berikutnya wa dhahaba hammi. Yang panjangnya itu ada kalimat panjangnya tapi disingkat dengan Allahumma, ya Allah, ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai musim seminya hatiku. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, dan cahaya dada kami, hati kami. Dada kami ya, cahaya dada kami. Wa jala'a huzni, dan penghilang kesedihan kami. Wa dhahaba hammi, dan yang melepaskan bentuk gundah gulana yang ada pada diri kami. Itu dengan itu insyaallah doa itu bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa
jalaa huzni wa dhahaba hammi. Panjangnya Allahumma inna abduka wa ibnu abdika ibnu amatika. Nah, itu kalimat panjangnya yang bisa disingkat dengan Allahumma. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai musim semi hati kami. Maksudnya menjadi hati kita tuh subur, hati kita menjadi tentram, tenang dengan musim semi itu. Cahaya dada kami, kemudian penghapus kesedihan serta yang menghilangkan atau melenyapkan berbagai gundah gulana. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustadz tentang membaca Al-Quran dari Mas Medi, tapi motivasinya dunia Ustadz itu supaya lancar urusannya, supaya kerjaannya naik pangkat, gajinya nambah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Iya. Berarti boleh. Iya. Iya. Jadi niat itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Niat harus karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk berikutnya kita berharap yang lainnya diperkenankan. Itu. Adapun niatnya tetap harus karena Allah Subhanahu wa taala. Saya baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti saya tambahkan mudah-mudahan dengan perantara ini nanti akan jadi akan memudahkan urusan segala macam. Sebagaimana itu sebagai kayak tawasul aja. Antum misalkan tawasul kan kita melakukan suatu amal baik. Lalu kita bilang ke Allah, ya Allah, tadi aku sudah beramal baik, sudah bersedekah, mudahkan urusanku, kabulkan doaku. Itu kan tawasul. Boleh dengan tawasul dengan amal soleh. Boleh. Antum mau apa misalnya, bersedekah dulu. Terus berdoa, ya Allah, aku mau ini segala macam, jadi aku bersedekah hanya karenamu. Mudahkanlah urusanku. Boleh. Kenapa? Enggak perlu malu ya. Iya, betul. Nggak apa-apa. Kan dalam hadis tiga orang yang terperangkap dalam gua, itu kan bilang gitu. Pas terperangkap nggak bisa keluar, tertutup oleh batu. Dalam hadis sahih Nabi SAW katakan itu. Yang pertama bilang gini, ya Allah, sesungguhnya aku waktu itu meninggalkan perbuatan zina itu karenamu. Maka coba bukakanlah ini batu itu, terbuka sedikit. Ya Allah, dulu aku melakukan ini karenamu, maka bukakanlah. Sampai akhirnya yang ketiganya benar-benar terbuka. Boleh, sampaikan aja. Kita kan nggak orang kita aja berani berdoa, ya Allah aku pengen mobil aja berani kok. Ya kan? Berani kan? Kita berani ngomong, ya Allah aku pengen punya rumah. Kenapa kita nggak bisa menyebutkan, ya Allah aku tadi berbuat baik karenamu, betul karena Allah, tapi mudahkan. Namanya tawasul dengan amal soleh. Diperkenankan. Ya, boleh tawasul dengan amal soleh. Jadi begitu. Jadi itu sebagai bentuk harapan dibalik niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hadisnya menyebutkan tentang berbagai keutamaan, Nabi sebutkan gini, sebutkan gitu, lebih boleh lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, lalu pertanyaan dari Mas Rama Ustaz tentang orang yang bacaan Al-Quran tapi tidak bagus bacaannya gitu. Suaranya? Suaranya betul. Ya, tidak dibaguskan. Jadi kan pesan Nabi kan man lam yataghunna bil Quran falaysa minna, atau kurang lebih begitu ya. Orang yang tidak mendendangkan Al-Quran, maka tidak termasuk golongan kami. Itu kurang lebih maknanya begitu. Meskipun redaksinya kurang tepat, tapi maknanya begitu. Maknanya, kita kan mendendangkan Al-Quran, melantunkan Al-Quran. Itu tidak ditentukan nadanya. Jadi nadanya nggak tentukan. Jadi yang menentukan nada-nada pakai tangga nada do atau re atau mi dan sebagainya sampai 7 tangga nada itu yang dipakai dalam baca Quran kan pakai 7 tangga nada juga sebenarnya. Do re mi fa sol la si 6 plus 1 7. Jadi do tinggi, nada tinggi. Itu sebenarnya digubah dari ilmu musik atau tarik suara. Yang sebenarnya secara runut runut periwayatan tentang cara baca Quran itu nggak ada. Jadi nggak ditentukan. Antum mau pakai irama apa itu nggak ditentukan. Entah irama ya yang disebutkan ada itu 7 level itu bebas antum mau pakai apa saja. Dan itu bukan suatu keharusan. Bahkan mungkin sebagian ulama mengatakan itu bukan produk Nabi, bukan produk orang Arab juga. Justru ternyata produk orang luar Arab. Gitu. Kalau boleh saya sebut tetangga kita lah, Persia. Jadi ternyata ya dari sana dan
ya ada sebagian mengatakan haram pakai itu, ada mengatakan boleh tapi dengan syarat tetap menaati aturan yang berlaku tentang baca Quran yang benar, tidak mengalahkan bacaan demi suara irama gitu. Ala kulli hal, kita pada dasarnya bebas, yang penting melakukan dengan irama yang kita miliki, dengan kemampuan suara yang kita miliki. Jadi nggak dipaksakan harus pakai irama seperti ini dan seperti itu. Sekiranya dipaksakan itu, maka kita nggak sempurna nanti. Yang suara yang pas-pasan itu kan nggak bisa di-upgrade kan. Antum mau gurah kah, mau di-upgrade ke versi mana, nggak bisa juga karena suaranya memang pas-pasan. Yang memungkinkan untuk kita upgrade, kita perbaiki, kita baguskan itu adalah bagaimana pelafalan hurufnya itu. Jadi yang lebih utama adalah membaguskan bagaimana pelafalan huruf itu yang kita bisa pelajari. Adapun tadi yang irama-irama, kalau memang suaranya sumbang, mau dinaikin dikit sumbang, diturunin lagi nggak mampu lagi ngangkat misalnya, itu merepotkan kan. Udah silakan baca pakai irama masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting aturan membacanya ditaati, dipakai. Jadi nggak harus pakai irama segala macamnya itu. Jadi, kalau sekiranya diharuskan itu, kasihan yang suara pas-pasan. Suara saya pas-pasan misalnya. Kasihan kan gitu, nggak bisa lagi nanti. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustadz, Ya. yang apa namanya, ini udah Ustadz bahas juga sebenarnya sebelumnya gitu ya, waktu pas materi. Saat baca Al-Quran ngantuk, terjemahan tapi tidak ngantuk Ustadz, apalagi misalnya lagi nyetir mobil gitu. Ya. Oh ya, astagfirullah, jangan gitulah. Ini orang lainnya langsung dibilang syaiton, astagfirullah. Jadi Ini Ustadznya jawab. ada ungkapan gini. Sebentar. Ada ungkapan bahwa kalau ngantuk ketika Dengar Al-Quran. ngantuk ketika perang itu nikmat Allah. Ngantuk ketika menuntut ilmu itu dari setan. Ya, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Jadi nu'as, ngantuk itu sebagai sebuah bentuk ketenangan yang Allah turunkan kepada kita, tapi dalam kondisi tadi perang gitu. Jadi menunjukkan betapa tenangnya orang lagi perang tapi ngantuk gitu. Nah, kalau kita lagi baca lagi menuntut ilmu terus ngantuk, berarti itu dari setan kemungkinan ya. Tapi saya nggak katakan bahwa ini belum selesai. Jadi maksud saya mana yang lebih, yang tadi kan berkaitan dengan mana yang lebih utama dan kira-kira bagaimana kita menyikapi. Jadi sebenarnya kita masalah waktu produktif dan tidak produktif sih. Jadi kalau saya punya kalau saya punya waktu produktif, artinya sedang seger, sedang bugar, sedang nggak ngantuk, manfaatkan untuk yang paling berat untuk kita dapat. Nah, misalkan baca Quran misalnya, pas baca Quran tuh dalam kondisi siapkan waktu yang paling bagus. Artinya bukan dalam kondisi capek misalnya itu. Jadi jangan kasih waktu sisa. Itu. Nah, ada pun yang lain-lainnya yang bisa santai, itu bisa pakai yang lain. Gitu. Misalnya antum kalau waktu lagi produktif, antum jangan simak. Jangan nyimak. Jangan dengar. Manfaatkan dengan baca. Tapi ketika antum sudah nggak produktif lagi, fokus sudah nggak bisa lagi, dengar, kan bisa sambilan, sambilan. Jadi yang bisa sambilan laksanakan dengan sambilan, tapi yang nggak bisa harus fokus, maka siapkan waktu tersendiri. Nah, jadi masing-masing kita manfaatkan supaya tetap produktif. Jadi tadi misalkan sambil nyimak di mobil kah, bagus juga memanfaatkan waktu. Gitu. Tapi insya Allah nggak ngantuk kan sambil nyetir. Ya kalau nggak gantilah ke side B-nya, mungkin apakah yang penting tidak menggelincirkan kita atau melalaikan kita, entah dengar lagu, entah nasyid kah segala macamnya, mungkin bisa menyegarkan kembali. Tapi sebenarnya kalau Quran harusnya lebih menyegarkan lagi sebenarnya, harusnya ada motivasinya, ada ilmunya. Tapi memang kendalanya adalah karena kita tidak bisa memahami isinya. Jadi masalahnya itu. Jadi ya nanti paling simaklah yang kira-kira kita bisa pahami. Misalkan nanti surah Ar-Rahman kan pada favorit tuh, surah Ar-Rahman. Udah puter aja Ar-Rahman aja lah gitu, supaya lebih lembut lagi hati kita. Atau surah-surah pendek yang kita bisa pahami. Makanya perlahan kita harus punya program. Ya, coba kita sepakat ya, kita punya program, entah tahunan, entah bulanan, atau apa, pokoknya punya target bisa menghatamkan terjemah Al-Quran.
Masa kalah yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam sebulan khatam. Bahkan ingat posisi ayat posisi terjemahnya maknanya apa ingat. Saya salut dengan Dokter Kiki Clarissa Garni ya. Itu yang masuk Islam karena pandemi tempo hari. Kan dia dulu sering dia aktivis gereja. Dia sering suaminya pendeta. Dia paling musuh banget lah sama Islam. Dia sering ngejek orang pakai niqab, pakai cadar. Sering ngejek orang Islam nggak mau salaman sama perempuan segala macam. Tapi dengan hikmahnya pandemi, orang pada pakai cadar semuanya laki perempuan, masker maksudnya, dan orang salamannya jarak jauh, menyadarkan dia tentang betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu ternyata benar mensyariatkan itu. Akhirnya masuk Islam. Dia berkisah bagaimana perjuangan beliau disiksa oleh suaminya. Ya, disiksa KDRT lah. Kemudian diselamatkan ke tempatnya Ustazah Irene. Ada videonya kok. 2-3 tahun yang lalu dia masuk Islam itu. Saya salut bagaimana perjuangan beliau. Sampai kemudian ya selamat alhamdulillah. Terus akhirnya pisah. Suaminya ternyata udah kemudian mati duluan. Gitu. Tapi ketika suaminya mati, dia sempat hadir juga di misa suaminya memberikan ucapan selamat tinggal, selamat perpisahan lah gitu. Dan anak-anaknya perempuan masuk Islam juga pada akhirnya. Islam. Masya Allah. Dan itu cukup menginspirasi. Ada namanya Clarissa Garni atau Gani. Ica, panggilannya Ica. Itu aktif. Bahkan ceramahnya di gereja itu masih ada. Di itu masih ada ceramah di gereja. Apa namanya? Ceramah apa sih gereja? Khotbah di gerejanya itu masih ada. Khotbah, kalau mereka bilang khotbah ya. Ya, bilang khotbah. Khotbah kan pidato ceramah. Itu jadi dia selesai itu. Bahkan sebagian di antara mereka tuh udah khatam terjemahnya sebelum masuk Islam misalnya. Masa kita nggak mampu sih? Lalu kita bikin program. Nanti setelah terjemahnya kita program baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir atau yang paling pendek jalan lain, bukan jalan lain ya. Jalan lain. Gitu. Jadi itu bisa dibaca sebagai peningkatan pengetahuan wawasan kita berkaitan dengan ada penafsiran apa. Jadi terjemah itu, saya boleh katakan terjemah Al-Quran itu bukan terjemah Al-Quran, tapi terjemah tafsir. Maka di Quran terjemahnya warna coklat yang terbit di Madinah itu kan tulisin wa tarjamatu ma'anihi ila lughatil Indonesia. Terjemah maknanya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan letterlek maknanya, karena maknanya jauh lebih luas lagi dibandingkan dengan yang kita pahami. Jadi terjemah itu saripati yang bisa disimpulkan oleh para ulama yang dipilih dari beberapa penafsiran yang ada. Nah, nanti maka antum akan dapat lagi penafsiran. Nah, penafsiran itu bisa jadi karena bahasa Arab yang memiliki banyak makna, bisa karena perbedaan qiraat tadi itu. Malik. Dan banyak itu. Tapi unik di Al-Quran, Allah ingatkan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka enggak mentadabburi menghayati Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti akan mereka dapati ketimpangan dan tolak belakang kontradiksi yang sangat luar biasa. Ya, pasti. 6.000 ayat lebih. Banyak kan? 6.236 ayat, 6236 ayat kan, bukan 6666 ya. Ya, bukan. Ya, itu nggak tahu dapat dari mana tuh. Mungkin supaya lebih mudah menghafalnya pada masa itu. Yang tadi beda juga qiraat, beda jumlah ayatnya. Tapi ala kulli hal ya banyak yang perlu kita dalami berkaitan dengan Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran ini sebagai penutupnya Allah tegaskan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Di surah An-Nahl katakanlah Muhammad nazzalahu ruhul qudus yang menyampaikan wahyu itu membawanya menurunkan itu adalah ruhul qudus. Siapa ruhul qudus? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam membawa dengan kebenaran. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang beriman, wahudan sebagai petunjuk, wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang berserah diri, orang Islam. Jadi fungsi Al-Qur'an tadi sebagai tasbit, meneguhkan hati kita. Jadi baca Quran itu sebenarnya dalam rangka meneguhkan hati kita. Maka di surah Al-Anfal itu kan disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka imannya bertambah. Jadi kalau kita mau kuat, mau kokoh, mau teguh ya dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Cukup Bapak semuanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, boleh sih, boleh silakan. Saya buka 2 lagi khusus cuman tadinya buat ibu-ibu, tapi silakan. Maksudnya ibu-ibu belum nanya soalnya. Ada nggak? Atau kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak mau curcol. Masya Allah. Silakan udah DPR, maaf. Ya. Oh, harus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sehubungan dengan pengingat tadi tentang ada ketimpangan kalau tidak ada asalnya dari Allah. Iya. Ya, jadi pertanyaan saya itu karena sehubungan dengan Quran kaum tetangga kita yaitu Syiah yaitu mereka mengklaim ada satu surah yang mengklaim tentang Ahlul Bait ya. Mungkin Ustadz bisa share apakah di surat ini mengandung ketimpangan secara gramatik, kosakata ataupun makna sehingga kita atau ulama secara keseluruhan mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan dari Allah yang aslinya begitu. Tapi memang kaum Syiah ini Qur'annya memang ada tambahan ini surat ini. Ya. Yang kedua adalah sebagaimana kita tahu bahwa perjalanan umat Islam semenjak Rasulullah SAW itu kembali ke Allah, yaitu banyak dilalui dengan perjuangan betul dari para sahabat ya. Jadi terutama pada saat kejadian kritis di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu dipedang oleh salah satu seorang yang belajar dari Rasulullah, yaitu pada saat itu Hafiz, yaitu Ibn Muljam ya. Kemudian juga terjadi perang antara para Hafiz di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Aisyah radhiyallahu anha ya. Dan juga kedua-duanya Hafiz, bahkan tentara-tentaranya memasang Quran di tombaknya gitu ya. Jadi pertanyaan saya adalah belajar dari kejadian-kejadian ini, apa yang salah yang kita kira bisa pelajari dari interaksi mereka terhadap Quran ya? Apakah hati mereka tidak lembut ataukah memang tidak mengerti? Karena banyak sekali sampai sekarang pun ya kita lihat sekali bahwa banyak sekali wallahu alam, saya tidak ada yang bacaannya luar biasa bagus, ada yang hafiz luar biasa bagus, tapi mengatakan bahwa yang lain ini salah semua gitu ya. Ya, jadi interaksinya bagaimana yang kira-kira belajar dari orang-orang ini yang sehingga kita bisa pelajari. Tadi disebutkan doa yang sangat bagus sekali tentang kelembutan hati. Apakah orang-orang ini tidak mengatakan dengan doa itu pada saat membaca Quran sampai hafiz sehingga menimbulkan bahwa adab atau kira-kira sifat yang kurang baik. Itu aja. Baik, terima kasih sudah. Baik, langsung saja. Ya, berkaitan dengan langsung aja. Silakan. Berkaitan dengan kemungkinan penambahan di agama baru itu, sebenarnya lebih tepatnya agama baru ya. Itu wallahu a'lam, karena saya juga belum baca teks ayatnya, apakah ada ketimpangannya atau tidaknya. Wallahu a'lam. Semoga Allah jaga kita semuanya dari berbagai penyimpangan insyaallah. Amin. Lalu yang kedua berkaitan dengan perang antara dua kelompok yang dipimpin oleh sahabat yang mulia. Ini sebenarnya ini ada ujian untuk kita dalam menyikapi kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita jangan sampai berada di antara kedua belah pihak ini langsung dukung salah satunya. Jadi kita pokoknya harus menyatakan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah SWT yang mulia, dua-duanya benar. Hanya kita melihat dari sudut pandang kadang memojokkan salah satu dari keduanya. Ali mulia radhiyallahu anhu, Aisyah juga radhiyallahu anha mulia juga, semua ahli surga yang dijamin melalui lisan Nabi SAW. Jadi hati-hati jangan sampai kita membandingkan kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia yang telah bersama Nabi SAW, yang sudah dijamin masuk surga juga, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adapun nanti mereka ada hal-hal yang menurut penilaian kita tidak bagus, itu karena fitnah yang mungkin muncul pada masa itu, ujian yang muncul, kemudian masing-masing berinisiatif dengan inisiatif yang tentu
pertimbangan yang matang dan tetap berada pada koridor Islam insyaallah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Kita sudahi insyaallah karena memang sudah agak kelaparan juga kalau nggak saya pribadi. Mohon maaf ini dari saya pribadi dan tentu insyaallah ditutup kalau Ustaz tidak keberatan kita doa bersama ya insyaallah gitu. Kita tutup dan silakan Ustaz. Baik hadirin semuanya.